Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Semeton Pajak, kembali lagi dalam acara Pramatim K-pop Pratama Mataram Timur, Kupas Edukasi Pajak Online. Apa kabar Semeton? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi dalam edukasi pajak online oleh KPP Pratama Mataram Timur. Perkenalkan, saya Gracia, dan hari ini saya ditemani oleh dua orang penyuluh keren. Di sini ada Mas Hardono dan Mbak Selma. Halo, teman-teman, saya Hardono. Halo. Pada episode edukasi online kali ini, kami akan mengajak semeton sekalian untuk belajar bersama membahas materi yang akhir-akhir ini sedang naik daun ya Mas ya. Kita nggak perlu mention kasusnya, tapi kita akan membahas tentang pajak penghasilan atas warisan. Saat membahas tentang warisan, mungkin beberapa semeton langsung kebayang, oh, tanah atau rumah sebagai harta yang sering sekali dijadikan warisan bagi keturunan ya oleh keluarga. Mungkin banyak semeton pajak yang bertanya-tanya, kalau dapat warisan itu apakah langsung dikenakan pajak penghasilan atau PPh? Mungkin boleh dijelaskan sedikit dulu Mas Hardono? Ya, terima kasih Mbak Kris. Pertama kita mungkin bicara tentang warisan dulu nih. Warisan itu adalah harta yang diberikan kepada seorang pewaris kepada ahli waris. Mungkin orang tua kita meninggal, kemudian memberikan harta kepada kita berupa tanah dan bangunan atau selain tanah dan bangunan, misalnya mobil, emas, kemudian motor dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya warisan itu tidak kena pajak, bukan objek pajak. Jadi warisan itu bukan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf B Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa warisan itu bukan objek pajak. Akan tetapi ada peraturan lain, yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 terkait dengan apabila seorang mengalihkan harta berupa tanah dan bangunan kepada seseorang, maka akan kena pajak final sebesar 2,5%. Jadi peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 menyebutkan bahwa apabila seseorang mengalihkan tanah dan bangunan kepada orang lain, kena PPh final sebesar 2,5%. Tentu menjadi pertanyaan atau irisannya adalah, nah, kalau seorang mengalihkan warisan berupa tanah dan bangunan, apakah kena pajak atau enggak? Nah, ini menjadi irisannya. Nah, nanti akan disampaikan oleh teman-teman di sini. Kita akan sampaikan kepada teman-teman bahwa ada loh triknya supaya enggak kena pajak atas pengalihan tanah dan bangunan atas peristiwa waris. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas di sini. Sehingga dan peristiwa waris itu juga atau pengalihan tanah dan bangunan itu teman-teman perlu diketahui bahwa mengurus pengalihan tanah dan bangunan itu ada dua pajak sebenarnya, PPh dan BPhtB ya, ada PPh dan BPhtB. Nah, mungkin nanti akan kita bahas. Oke. Iya, jadi semeton sekalian, tadi kita udah terkait PPh dan BPhtB. Jadi PPh itu pajak penghasilan, kalau BPhtB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mas Hardono, bedanya pajak penghasilan sama BPhtB itu apa? Ya, pajak penghasilan itu adalah pajak untuk orang yang berpenghasilan. Ya, kalau terjadi penjualan tanah dan bangunan atau pengalihan tanah dan bangunan, kira-kira menjadi orang yang menerima penghasilan siapa? Penjual ya? Iya, nah, berarti penjual itu akan menerima uang, kemudian uangnya harusnya kena pajak sebesar 2,5%. Jadi PPh atas pengalihan tanah dan bangunan atau pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan yang kena adalah penjualnya sebesar 2,5%. Sedangkan
ada peristiwa lain, yaitu seseorang menerima hak baru dari pengalihan tanah dan bangunan, yaitu sebagai seorang pembeli. Sebelumnya tanah dan bangunan itu atas nama penjual, kemudian hak baru itu menjadi milik pembeli. Nah, itu ada pajak namanya BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dia menerima hak baru, tanah itu menjadi miliknya, dan dia kena pajak di situ, pajak daerah tapi ya, sebesar 5%. Namanya tadi BPHTB. Jadi jangan sampai kebalik ya. Penjual terkena PPH, pajak penghasilan, kemudian pembeli kena BPHTB. PPH-nya tadi 2,5%, sedangkan BPHTB itu sebesar 5%. Oke. Jadi Semeton udah paham ya bedanya PPH sama BPHTB. Oh, nambah sebentar. Boleh. PPH itu pajak pusat dan BPHTB itu pajak daerah. Oke. Jadi jangan sampai membayar BPHTB di pajak. Jangan jatuh. Oke. Terus kalau ini kan kita bahasnya SKB waris ya. Kalau pengalihan hak atas tanah bangunan karena waris kan dia bukan objek pajak. Nah, kalau biar nggak dapat pajak nih, teman-teman harus ngurus namanya SKB. Nah, fungsinya SKB ini apa sih sebenarnya selain untuk biar bebas pajak gitu? Oke, baik Semeton, tadi sudah beberapa kali dimention SKB PPH gitu ya. Jadi mungkin Semeton ada yang belum pernah mendengar istilah SKB. SKB PPH itu apa sih? SKB PPH itu adalah surat resmi, surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang memuat bahwa harta yang diwariskan itu tidak akan dikenakan pajak atau merupakan non-objek gitu ya. Nah, kalau Semeton pajak sekalian ada yang pernah mengurus SKB dulu sebelum adanya Kortex, pasti mengingat bahwa pewaris yang memberikan harta harus sudah melaporkan harta tersebut 2 tahun di SPT tahunannya. Untuk syarat itu sekarang sudah dihapus ya, karena beberapa kondisi seperti bisa saja pewarisnya dahulu tidak pernah punya NPWP atau punya NPWP tapi tidak pernah melaporkan harta tersebut di SPT-nya. Jadi karena sering terjadi kondisi itu dan menjadi kendala, syarat itu dihapuskan dan diatur dalam Per 08/2025, yaitu peraturan terbaru tentang warisan, pengajuan SKB, bahwa kita fokus sekarang terhadap kepatuhan dari ahli warisnya, bukan lagi rekam jejak kepatuhan perpajakan si pewaris, namun kita fokus bagaimana ahli waris yang menerima harta tersebut ke depannya lebih patuh untuk kewajiban perpajakannya, gitu. Nah, ini menarik tentu ya bagi Semeton pajak ya. Jadi ada kesempatan bagi Semeton pajak yang menerima harta dari waris untuk tidak kena pajak. Karena pada dasarnya pengalihan tanah dan bangunan itu kena pajak. Tapi di sisi lain itu bentuknya warisan. Nah, bagaimana warisan yang berupa tanah dan bangunan tadi tidak kena pajak? Nah, ternyata ada namanya SKB. Jadi kalau tidak mengajukan SKB ya tetap kena pajak ya. Betul. Ya, jadi kita harus tetap mematuhi aturan administrasinya bahwa saya nggak kepengen kena pajak nih, maka atas warisan tersebut yang berupa tanah dan bangunan saya akan mengajukan SKB. Nah, ini kesempatan bagi Semeton untuk tidak kena pajak. Tentu kita akan tahu nih syarat-syaratnya apa aja, kira-kira mudah atau enggak untuk mendapatkan SKB tersebut. Mungkin Mbak Selma mungkin tahu ya. Boleh ya. Jadi Semeton ada beberapa hal yang harus Semeton persiapkan terkait gimana sih biar bisa memperoleh SKB ini. Hal ini sudah diatur dari Per 8 PJ 2025. Kita bahas ke subjek permohonannya dulu. Kalau sebelum Per 8 PJ 2025 untuk SKB waris diajuin oleh pewaris, sekarang untuk Per 8 PJ 2025 yang mengajukan adalah ahli waris. Jadi SKB ini diajuin ke KPP terdaftar si ahli warisnya gitu. Gimana kalau ahli warisnya lebih dari satu? Misalnya ada bapak meninggal, terus punya istri, punya 5 anak, itu bisa diajuin ke salah satu, misalnya ke anak yang pertama gitu, bebas. Ke KPP terdaftar si ahli waris gitu. Selain itu,
SKB ini bisa diajuin ke KPP yang paling dekat. Misalnya si ahli warisnya terdaftar di KPP Jogja, tapi dia sekarang ada di Jakarta misalnya, dia bisa mengajuin ke KPP di Jakarta gitu. Nanti sama KPP Jakarta akan diteruskan permohonannya ke KPP Jogja gitu. Selain itu, dari segi kepatuhan si ahli waris itu juga ada hal yang dicek nih sama si KPP-nya. Yang pertama adalah si ahli waris harus udah lapor SPT 2 tahun terakhir. Kalau sebelumnya si pewaris, sekarang kita ceknya si ahli warisnya 2 tahun terakhir. Nah, kalau misalnya si ahli warisnya PKP, itu ada tambahan harus lapor SPT masa PKP itu PPN. apa nih? PKP pengusaha kena pajak. Oh, yang lapor PPN itu ya? Iya benar. Kalau misalnya statusnya PKP atau pengusaha kena pajak harus lapor 3 SPT masa terakhir. Selain itu, si ahli waris juga dipastiin nggak punya hutang pajak. Nggak ada tunggakan pajak kecuali hutang pajak atau tunggakannya itu sudah disetujui untuk mengangsur atau menunda. Terus udah itu aja untuk dokumennya, cukup singkat. Mungkin ada juga untuk dokumennya surat pernyataan pembagian ahli waris. Jadi si surat pernyataan itu ditandatangani oleh semua ahli waris. Misalnya si istrinya sama kelima anaknya itu tanda tangan semua gitu. Jadi semuanya mengetahui gitu. Oke, jadi intinya dokumen inti yang harus dipersiapkan oleh ahli waris hanyalah yang pertama surat keterangan kematian, yang kedua surat pernyataan pembagian waris ya kalau ahli warisnya lebih dari satu, identitas ahli waris sama dokumen tanah atau bangunan yang diwariskan. Sisanya untuk kepatuhan perpajakan itu akan divalidasi oleh sistem DJP sendiri. Lalu benar tadi yang dimention oleh Mbak Selma, untuk pengajuannya Semeton ada 2. Yang pertama, Semeton bisa mengajukan dari akun Kortex Semeton masing-masing atau langsung ke KPP terdaftar ahli waris. Kalau posisi Semeton jauh dari KPP terdaftar, boleh ke KPP terdekat, tapi nanti KPP terdekat pun akan mengirimkan berkas permohonan ke KPP terdaftarnya ahli waris. Dan untuk pengajuan ini tidak lama ya Mas Ardono ya Mbak Selma, Iya, cuman 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Jadi cukup singkat ya untuk sebuah permohonan menyatakan bebas pajak gitu ya. Tapi harus lengkap. Harus Iya, lengkap, benar. betul. Itu dia poinnya, harus lengkap. Kalau ahli warisnya lebih dari 1 tadi? Nah, ini mungkin beberapa keluarga atau peristiwa ya, peristiwa dibagi menjadi 2 kali ya, peristiwa pewaris mewariskan ke ahli waris. Ada peristiwa pewaris mewariskan ke 1 orang ahli waris, tentu jadi gampang kan. Jadi misalnya Pak Budi meninggal mewariskan ke Pak Rahmat. Mas Rahmat ini bisa mengajukan ahli waris, mengajukan SKB kan. Kemudian Mas Rahmat ini pastikan sudah lapor sebagai ahli waris, pastikan sudah lapor SPT, kemudian tidak punya hutang, kemudian sudah mengunggah dokumen secara lengkap, kemudian SKB akan terbit, kemudian balik nama gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ada peristiwa lain yang mungkin ahli warisnya banyak atau anaknya 3 gitu ya. Misalnya gini ya, Pak Slamet mempunyai warisan rumah untuk ketiga anaknya, maka salah satu anaknya bisa mewakili saudara-saudaranya untuk mengajukan SKB, kemudian dengan dilengkapi surat persetujuan bersama. Nah, setelah SKB keluar, maka balik nama menjadi beberapa ahli warisnya lewat notaris gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak anak, banyak ahli waris, bisa salah satu tapi ada surat persetujuan bersama untuk ngurus SKB itu. Kalau sudah keluar, nah nanti baru diurus balik namanya gitu. Tanda tangan tadi ya Mas Yeah. ya, tanda tangan semua. Oke. Kemudian mungkin ada sedikit kesimpulan dari tadi yang kita kesimpulan sementara kali ya, bahwa warisan bukan objek PPh, benar ya, kita sepakat semua ya. Tetapi untuk mengajukan sertifikat yang tanpa membayar PPh diperlukan namanya SKB. Tapi kalau teman-teman kepengen bayar pajak ya nggak usah perlu SKB ya. Iya. Nah, tapi kalau ternyata punya kesempatan untuk tidak membayar pajak,
Ya lumayan lah kalau kita mengajukan SKB. Iya, 2,5% ya. 2,5% kan uangnya bisa ditabung ya. Iya benar. Untuk nikah ya. Kemudian dengan aturan baru proses pengurusan SKB jadi lebih mudah ya, karena tadi tidak perlu pewaris, tanda tangan pewaris kan, cukup ahli warisnya saja yang bisa mengurus. dikortek. Kemudian yang penting pewarisnya itu atau ahli warisnya itu patuh melaporkan SPT tahunan. Iya. Oke, jadi semeton semua, bagi semeton yang ingin mengajukan SKB waris, bisa banget nih ajuin ke KPP tempat terdaftarnya ahli warisnya, tapi pastiin dokumennya benar, lengkap, dan jelas gitu. Oh ya, untuk jangka waktu penyelesaiannya SKB ini kita 3 hari ya, 3 hari setelah dokumen diterima lengkap gitu. Jadi lumayan cepat ya, untuk 3 hari. Ini di kantor pajak yang kata Mbak Selma ya. Kalau nggak selesai kata Mbak Selma 3 hari. Kalau KPP Mataram Timur ya. Nanti kalau ternyata lebih dari 3 hari cari Mbak Selma ya. Cari Mbak Selma ya semua. Kayak menjanjikan 3 hari Mbak Selma. Kalau aturannya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu otomatis. Cepat sekali berarti ya? Iya, diterima. Oh, otomatis diterima. Jadi kalau lebih dari 3 hari otomatis diterima permohonannya gitu. Oke, jadi begitu ya semeton. Semoga pembahasan ini cukup memberikan insight baru bagi semeton yang mungkin akan mengurus warisan balik nama gitu ya. Kira-kira semeton ada yang dibingungkan, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar. Siapa yang mau ngasih warisan saya? Atau ada yang atau yang udah nggak usah ngurus SKB gitu ya. Aduh. Oh, janganlah ya. Agak dark. Atau semeton udah nggak usah ngurus SKB iya, ya, menyumbang untuk penerimaan negara demi berjalannya. Boleh kita cek di kolom komentar dulu ya semeton, siapa tahu ada yang bertanya. Atau sepertinya udah paham semua nih Selain terkait SKB waris juga ada SKB hibah kali ya. Mungkin lain kali kita akan bahas SKB hibah. Iya, oke. Nah, ini asik. Tahun depan. SKB waris dan SKB hibah. Apa bedanya waris dan hibah coba? apa Mas? Waris itu kan berarti kan dari orang tua yang meninggal kemudian diwariskan kepada anaknya atau ahli warisnya. Kalau hibah itu orang tuanya masih ada. Sama-sama nggak kena pajak ya 2,5%. Ya, bisa diusahakan. Nanti kita bahas tapi jangan dibahas saat sekarang ini ya. Kita bahas nanti pertemuan berikutnya supaya semeton pajak itu lebih sering mengunjungi YouTube kita atau media sosial kita ya. Betul. Untuk meningkatkan engagement. Apa itu? Oke, sepertinya nggak ada yang tanya ya ini. Ya, semeton kalau ada pertanyaan boleh langsung cari Mas Sardono di KPP Pratama Mataram Timur. Atau bisa ke helpdesk kita aja ya? Boleh ke helpdesk atau WhatsApp konsultasi kita, atau boleh di DM di Instagram atau di kolom komentar postingan. Atau boleh datang langsung ke KPP, sekalian main-main ke KPP gitu boleh. Ketemu Mbak Selma semetonnya. Mbak Selma yang tadi menjanjikan 3 hari tadi ya. Oke. Terima kasih semeton pajak yang sudah menyimak Pramatim Kepo kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan pengetahuan baru dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak semeton sekalian. Kami mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian, dan semeton untuk informasi atau updatean lainnya jangan lupa di follow dan berbagai media sosial kami ada di Instagram @pajakmataramtimur, YouTube @KPP Pratama Mataram Timur 7665, X ada @pajakmatim, dan Facebook KPP Pratama Mataram Timur. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai bertemu di Pramatim Kepo berikutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.